Halo Kakak Yanto, Ya, Basna bisa berbincang dengan Anda ya. sebagai pemain sepak bola profesional. Apa yang menurut Anda paling penting bagi pemain muda yang ingin meniti karir di dunia sepak bola? Eh, yang paling penting ya untuk pemain muda ya, dalam karir ini harus mempunyai passion sebenarnya. Jadi kalau ketika kita memiliki rasa passion itu sendiri berarti itu sebagai gaya hidup. Jadi ya ini kalau untuk saya pribadi ya ini sebagai pekerjaan saya. Jadi bukan hanya sekedar hobi atau bakat, tetapi sudah menjadi pekerjaan. Jadi di mana saya harus meluangkan banyak waktu. Kegiatan saya kan ini tujuan saya untuk menjadi pemain profesional ya. Waktu muda saya memang kerja keras, tentunya kerja keras. Terus paling penting ya itu ya, takut akan Tuhan. Terus kedua dengar-dengaran sama orang tua. Yang ketiga kerja keras. Karena ya ketiga ini saya pikir ketiga hal yang penting untuk menunjang sebagai kita pemain sepak bola profesional untuk sepak bola. Tapi di dalam lingkup besar ya, dalam semua aspek sebenarnya semua ini yang tadi saran saya itu berfungsi sebenarnya, bukan hanya sepak bola. Oke, baik. Jadi disiplin juga memang kunci ya. Ya, Ya, jadi bicara soal latihan ya. Jadi banyak yang mengira kalau jadi pemain bola itu hanya soal fisik. Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi selama latihan terutama untuk mental seorang pemain? Ini sebenarnya kita bicara sepak bola ini persaingan. Jadi ya kita masing-masing harus bisa menjaga diri kita sendiri di luar performa di tim, di luar latihan tim ya. Kita harus bertanggung jawab, yaitu mungkin dengan latihan tambahan untuk kita, karena ya kita persaingan bukan hanya di sepak bola tetapi di dunia kerja juga seperti begitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu dengan cara ya mencicil. Kalau bagi saya ya ini sebagai mencicil ya, karena untuk latihan tambahan itu penting bagi saya, karena di luar latihan tim saya membutuhkan saya kekurangan banyak hal yang harus saya tambah di latihan tambahan. Nah, itu bagi saya, karena saya mungkin berpikir bahwa ya ini sepak bola profesional ini kita bicara tentang pekerjaan, jadi ya banyak saingan, jadi kita ini kompetisi. Jadi siapa yang bisa menjaga diri ya dia pasti bisa menunjukkan performa ya. Oke, setuju banget. Oke. Kemudian ada pesan untuk mereka yang suka bilang gampang bermain sepak bola. Sebenarnya yang bilang gampang bermain sepak bola itu rata-rata biasa supporter ya. Karena kalau komentar dari tribun kelihatannya gampang saja, tetapi sebenarnya bermain sepak bola yang kalau untuk saya pribadi sebagai pemain sepak bola profesional, bermain sepak bola simpel itu sulit sebenarnya. Makanya itu yang kita bisa harus cepat beradaptasi, terutama terus mental bertanding kita harus punya dengan mental di luar lapangan itu. Jadi itu yang bisa menunjang kita karena ketika kita bermasuk dalam lapangan ya semua mata menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Baik, siap. Kemudian nah ini pertanyaan dibuat yang penasaran. Nah, selama Anda bermain sepak bola, ada momen lucu atau menarik di lapangan yang Anda ingat? Momen lucu apa ya? Kalau di pengalaman pribadi itu ya mungkin waktu saya di luar negeri ya, di Thailand selama meniti karir hampir kurang lebih 5 tahun. Ya kalau dibilang saya sebagai anak Papua juga dulu memang tidak fasih dalam berbahasa Inggris, tetapi ketika saya ke sana ya harus belajar. Jadi ya kalau istilah saya pura-pura gila. Jadi artinya kita mendengar saja. Jadi dengan kita punya inisiatif sendiri, kita harus bagaimana cara cepat menanggap yang mereka maksudkan ini. Tetapi di samping itu ya bahasa Inggris itu memang kesulitan. Salah satu hal yang harus kita punya yaitu bahasa Inggris, minimal kita mau bermain di luar maupun komunikasi dengan pemain luar, pelatih. Nah itu, jadi ketika saya bermain di Thailand tahun pertama, saya tidak mengerti, cuma ketika saya merantau ke Thailand saya cuma mengerti yes dan no. Selain itu tidak. Jadi ketika pelatih saya orang Thailand, dia berbahasa Thailand, itu sudah di bahasa dunia lain, jadi seperti melangkahi saya yang tidak tahu bahasa Inggris, saya harus langsung belajar bahasa Thailand. Tapi sebenarnya jadi apa yang dia beritahukan kepada saya tidak gubris. Saya bermain sesuai dengan gaya saya. Nanti setelah saya keluar baru saya bicara sama mereka, saya translate bahwa saya tidak mengerti apa yang kalian sampaikan. Jadi kalau tolong kalian nasihat saya, tolong diketik panjang lebar tidak apa-apa, yang penting nanti saya translate. Siap. Seperti itu. Jadi saya rasa itu momen-momen yang memang
ini untuk saya ya, momen emas untuk saya. Siap, siap. Baik. Wah, pasti momen yang bikin tegang sekaligus menghibur ya. Iya. Jadi sedikit sekarang sedikit serius lagi ya. Ya. Yanto adalah sebagai back ya. Jadi sering menghadapi penyerang yang cepat dan agresif. Ya. Nah, ada tips bagaimana mengatasi pemain seperti itu? Pemain cepat dan kuat itu sebenarnya kita bisa antisipasi, tapi kalau yang menurut saya susah itu ya pemain yang pintar ya, walaupun dia tidak punya kekuatan tapi dia pintar dalam baca situasi, dia dalam reading the game-nya bagus. Itu yang berbahaya karena dia tanpa bersentuhan pun dia bisa cari posisi. Itu yang menurut, kalau yang memakai fisik kita masih bisa imbangi atau kecepatan bisa imbangi. Menurut saya mungkin striker yang pintar, karena penempatan posisi itu ya memang menurut saya saya mau kontak fisik sama dia tapi dia pintar cari posisi dia. Nah, itu yang, tapi secara ini kalau macam berhadapan dengan striker yang kuat dan cepat, saya rasa ya kita bisa imbangi dengan kalau saya sendiri ya harus pintar membaca permainan, reading the game. Nah, jadi ketika kita bisa membaca membaca permainan, kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Nah, itu saja. Siap, baik. Oke, bagus sekali tipsnya. Jadi terakhir nih Kakak Yanto Basna, apa yang Anda lakukan di luar sepak bola untuk menjaga keseimbangan hidup? Lakukan aktivitas saya, kebetulan saya lagi daftar untuk dosen ya. Nah, jadi mungkin di luar itu mempersiapkan masa ini jangka panjang saya ke depannya. Jadi saya sambil masih meniti karir sepak bola, saya juga mempersiapkan untuk mungkin jadi dosen. Jadi ya mungkin panggilan saya di situ, saya merasa nyaman di situ. Jadi jadi saya lagi coba di Uncen untuk dosen olahraga FK. Dan aktivitas saya sambil, karena saya tidak mengikuti putaran pertama ini, jadi saya masih meluangkan waktu banyak bersama keluarga di rumah. Selain itu jaga kondisi latihan dengan aktivitas, mungkin saya mengurus berkas-berkas untuk daftar dosen. Siap, baik. Oke, keren. Terima kasih banyak atas waktu dan ceritanya Kakak Yanto. Semoga sukses terus di lapangan. Amin. Dan tetap menghibur kita semua dengan permainan terbaik Anda. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Siap.